Selamat pagi semuanya. Ya, tadi benar itu untuk di Uni Eropa ya, akan lebih agresif untuk stimulus. Masih ingat kita barangkali Amerika Serikat juga melakukan hal yang sama sejak 2008, 2009, maaf. Sehingga pada saat itu nilai tukar dolarnya sangat melemah ya. Ini saya kira juga Jepang sangat agresif untuk bahkan Haruhiko Kuroda juga agak lebih eh, apa namanya arogansinya untuk saya akan melakukan stimulus lanjutan untuk meningkatkan inflasi. Saya rasa ini akan melemahkan terus untuk mata uang yen dan mata uang euro. Ada satu anomali di situ, pemahaman masyarakat terhadap nilai tukar mata uang yang melemah. Eh, kita harus lihat dulu konteks negaranya, negara konsumsi apa negara produksi ya. Kalau di Uni Eropa saya rasa eh, selain teknologi dan produksi yang mereka masih digunakan semua negara, pelemahan mata uang bukan menyebabkan jelek ya. Kecuali Indonesia yang eh, negara yang konsumtif, saya kira pelemahan mata uang akan sangat menekan kemampuan daya tukar nilai tukar mata uang kita. Maksud saya adalah kekuatan daya beli uang yang dipadui. Itu sebagai pendahuluan. Kita update dulu data fundamental score dari rilisan satu pekan terakhir. Kemarin juga sudah dibahas dari Pascal dari Padwi untuk forecast di hari Jumat ya, non-farm employment change. Kita lihat dulu satu pekan ini data Amerika Serikat dimulai dari hari Senin manufacturing PMI-nya positif, kemudian trade balance-nya kemarin di forecast-nya 40,0 billion, positif, apa namanya, dari minus naik ke arah positif, tapi akhirnya bertambah di rilis aktual minus 43. Penjelasan di sini adalah likuiditas yang dimiliki oleh Amerika yang eh, cukup baik akan memberikan keleluasaan pemerintah dalam menganggarkan pos-pos belanja negara ya, sehingga ada eh, defisit trade balance 43,0 billion itu sebenarnya kan ada data yang dirilis. Saya rasa ini masih prematur ya sifatnya. Trade balance ini kan selisih dari ekspor dan impor agak sedikit menurun angkanya, sehingga eh, masih dianggap tidak signifikan angka pelemahannya ya. Kemudian untuk BOJ Haruhiko Kuroda nanti bisa kita lihat eh, linknya di sini. Ya, Kuroda ini seperti yang saya sampaikan tadi sedikit eh, agak eksotik. Dia menyatakan tidak ada batasan bagi dirinya untuk mengambil keputusan untuk mendongkrak laju inflasi. Saya rasa ini akan menyebabkan laju pelemahan nilai tukar yen lebih lanjut akan melemah ya. Nanti teman-teman bisa lihat beritanya di Bloomberg. Kemudian ADP Non-Farm Employment Change dari Amerika Serikat angkanya positif, sangat tinggi di sini. Ada penambahan sekitar 27.000 ya, 27.000 angka perubahan pekerjaan. Kemudian manufacturing PMI juga negatif dan seterusnya. Total secara keseluruhan ini masih positif untuk dolar. Nah, dari data yang dirilis kemarin sampai hari ini, Selasa hari lalu 113,62 dengan nilai forecast tengah di 114, akan meningkat lebih lanjut lagi, kemungkinan akan terus merengsek ke atas di atas 116. Bahkan pagi hari ini sudah di atas di 115 nilai tukar yen-nya. Sikap dari Kuroda terhadap reaksi investor ini akan uh, ditanggapi dengan kesempatan baik terus melakukan ekspansi untuk melakukan bisnis di Jepang ya, dengan uh,
pelemahan nilai tukar yen. Pak Dwi, barangkali dari statement Kuroda kemudian sikap investor dalam melakukan buy US dollar terhadap nilai tukar yen ini, saya kira akan ada peta politik bisnis yang terjadi antara garis Amerika Jepang dan Jepang di wilayah Asia Raya. Ini bagaimana, mungkin barangkali Pak Dio ada tambahan? Nampaknya juga 120 positif untuk dicapai dikarenakan komentar dari Kuroda sendiri. Kemudian juga kepercayaan diri terhadap angka ini saya setuju untuk dimanfaatkan oleh kita sebelum dia menyentuh ke angka 145, rekor terjadi tahun 1998. Setelah itu kita selalu mengambil posisi sell untuk transaksi. Kemudian saat ini masih terbuka luas nampaknya ya ke 120, Pak Fauzi. Ya, memang angka pivot uh, monthly yang saya buat di sini di 114.00 itu adalah menjadi strong support di zona area ini ya, karena 114 itu kalau kita lihat dari uh, ranging wilayah pemetaan nilai tukar dolar terhadap yen, 114 adalah crucial level untuk strong dolar terhadap nilai tukar yen, sehingga Kuroda juga menegaskan sekali kemarin level ini akan terus berlanjut. Saya kira hati-hati teman-teman yang melakukan averaging USD yen, saya rasa uh, tidak bijak lah ya. Lebih bagus kita menempatkan posisi buy limit di 114 dengan stop loss yang terukur di bawah 113.50 saya kira. Untuk holding buy ini masih lanjut ya untuk USD yen, averaging melakukan posisi buy terus ya. Di bawah 114 baru kita akan evaluasi lagi. Barangkali ini untuk situasi yang terjadi dan korelasi berita dan fundamental serta pergerakan nilai tukar USD yen. Kita lihat dari Nikkei, dengan pelemahan yen taktis akan menyebabkan naiknya performa saham di Jepang ya. Tapi indeks di Nikkei ini kalau kita lihat dari grafik monthly ya, ini masih dalam kisaran topping di wilayah ini ya. 16.800, 16.900, 17.000. Masih sedikit berbeda pergerakannya beberapa hari yang lalu, di mana Nikkei dari 15.000 naik lompat ke angka 17.000 ya. Tapi ini pelemahan yen dari 114 ke 115, saya rasa harusnya logika hubungannya di atas 17.600 harusnya ini Nikkei-nya. Oleh karena itu ada sedikit perlambatan volume transaksi di bursa saham indeks Nikkei. Teman-teman semua, untuk trading plan di Nikkei saya rasa menggunakan range area sebesar 300 sampai 400 poin ya. Maksimum dan minimum dari angka pivot. Kemudian untuk di Hang Seng juga tidak jauh banyak bergerak, pergerakan masih di kisaran level 23.800-an. Kita langsung ke Australia. Dari total berita sampai hari ini, ada sedikit data yang berubah, yaitu unemployment rate yang sudah dirilis kemarin tanggal 6 November hari Kamis. Data yang diupload ya atau ditulis sebelumnya adalah 6,1% previous, forecastnya 6,1 dan aktualnya 6,2. Ternyata pada saat berita itu dirilis ada revisi dari 6,1% ke 6,2%. Nah, saya melihat nih Pak Dwi, unemployment change-nya kan dari minus 29.000 ke 24.000 nih, ini luar biasa ya. Dari minus ke 0, kemudian dari 0 naik lagi ke 24. Tapi unemployment rate-nya kok direvisi gitu ya. Ada satu yang saya rasa ini kita harus bijak menyikapi berita yang ada ya. Sehingga pergerakan Aussie dengan situasi yang terjadi di Jepang, kemudian di pelambatan di Cina, kemudian Eropa juga dipaksa disarankan oleh OECD untuk lanjut juga menggerakkan laju inflasi. Aussie juga ternyata semalam ya, dari pola bottom, double bottom yang terbentuk di 0,8541 melewati garis psikologi support. Nah, ini teman-teman semua, ini sudah ada signal untuk continuous mata uang Aussie pelemahannya dengan area target yang sudah kita plot hari Selasa kemarin di wilayah 0,82500
untuk wilayah zona oversold. Ini strong dolar juga akan masih mendominasi. Dengan data non farm payroll nanti malam pun saya kira akan terjadi spike dan volatilitas harga yang cukup tinggi. Hati-hati untuk nanti malam. Sebelum menjelang sesi Amerika buka, saya rasa teman-teman semua sudah memperhatikan kekuatan modal dan manajemen risiko. Pak Adi, barangkali ada tambahan dari Australia yang berbeda data unemployment change dan unemployment rate-nya. Ada perubahan di situ. Dan total cash rate untuk suku bunganya masih dipatok tetap. Saya rasa juga tujuannya sama untuk meningkatkan likuiditas dan akses modal murah ke perbankan ya. Selain dari Amerika nih. Pak Adi ada tambahan barangkali. Ya, halo Pak Adi. Kalau ada kita lanjut ke Uni Eropa. Ada 3 data yang saya garis bawahi di situ. Unemployment change di Spanyol, kemudian tingkat suku bunga di Uni Eropa, dan rilis Yes. ECB press conference ya. Tapi secara keseluruhan banyak sekali data Uni Eropa yang jika diakumulasikan nilainya semuanya negatif ya. Ditambah lagi hari ini juga ada berita yang bisa dibaca di Monex Daily, di mana OECD yang mendesak ECB untuk bertindak lebih agresif dalam memperluas program pembelian asetnya. Nah, ini secara halus juga kurang lebih memberikan likuiditas kepada pemerintah dengan pembelian obligasi ya yang disupport oleh bank sentral. Ini akan memicu money supply M3 di Eropa untuk uh, membuat suplai uang di Uni Eropa semakin bertambah. Ini akan menekan nilai tukar euro terhadap US dollar. Kita lihat dulu pola grafik dari Uni Eropa, mata uang euronya ya, terhadap US dollar. Ada wilayah pemetaan oversold di sini di 1.21212 yang saya gambar, dan garis bottom di 1.2499 atau 1.2300. Ini sudah dia break ya. Level sekarang sudah berada di 1.2223 kurang lebih ya. Jadi sedang mendekati wilayah zona-zona oversold. Teman-teman semua, ini juga memberikan signal kepada kita dari uh, wave yang terbentuk dari rebound level euro 1.23 ini naik 1.28, kemudian dia sudah break ya. Hari ini kembali kalau misalkan market mata uang euro dolar melakukan break down lagi di wilayah ini, maka konfirmasi untuk buy limit di 1.21 ini sangat memberikan potensi ada reversal point yang cukup besar. Kemudian crude oil 75.89 testing harga low dan closingnya di atas 77.50 ya, merupakan weekly support yang sudah kita gambar wilayah areanya, sehingga ini adalah peluang yang signal on untuk penempatan posisi buy oil dengan batasan stop loss di garis low yang terbentuk kemarin di 75.89. Saya kira ini ada 3 kali rejection pattern. Jika ini benar, maka reversal untuk di harga oil di angka 80-an, 85 dan seterusnya. Logikanya begini. Harga minyak ini pada dasarnya meningkat sesuai dengan demand yang tinggi ya, dengan demand yang tinggi. Apapun yang terjadi dari supply yang tersedia, minyak akan masih tetap terus dibutuhkan ya, dari konsumsi kemudian untuk digunakan di industri. Yang menjadi masalah bagi pengambil kebijakan ataupun situasi yang terjadi jika minyak tetap bertahan di level 90-an, kemudian inflasi bergerak terus naik, ini akan menyebabkan double digit untuk pergerakan inflasi, sehingga kita harus menilai harga minyak ini ke depannya juga akan naik ya.
Tapi pergerakannya perlahan, tidak seketika pergerakannya terus meningkat, karena akan menyebabkan ekonomi tidak berfungsi sama sekali ya. Bisnis awalnya harus bergerak dulu dari lini eh, pangkal, dari pangkal ke ujungnya, dan jadi pangkalnya ini adalah produksi dulu dari penumpukan atau pengumpulan bahan baku, impor bahan mentah, kemudian kita produksi menjadi barang jadi. Dari barang jadi akan dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, ini yang harus kita cermati. Reversal point untuk di oil ini sudah terlihat jelas karena closing daily-nya itu tidak di bawah 77,50. Kita sudah garis batasan itu dari 2 kali rejection oil di angka 70-an ini. Sekarang juga hampir sama polanya. Oleh karena itu kita ambil kesempatan ini dengan spekulasi risiko di level 75,89. Pak Dwi ada tambahan untuk penegasan harga oil, barangkali ini patternnya sudah baik. Oke, kalau saya melihat di pattern 1 jam Pak Fauji, soalnya di situ ada head and shoulder, potensi untuk kena necking line itu semakin mendekat, sehingga saya rasa untuk pengambilan posisi buy, kita mengambil posisi di kegagalan untuk head and shoulder kali ini di 1 jam, yaitu di kisaran 78,21. Dengan kata lain, head and shoulder gagal, kemudian dia polar reversal terjadi. Nah, di situ. Nah, untuk sementara waktu masih ada kesempatan sebetulnya untuk pengambilan posisi sell. Namun 78,1 menjadi tingkat perhatian utama kita untuk melepaskan seluruh posisi short. Kalau menurut saya seperti itu, Pak. Ya, barangkali head and shoulder-nya neckline-nya di wilayah ini ya, Pak Di ya. Kita bisa duplikasi di sini. Ya, Ya, untuk turunin untuk ke low dulu. wilayah ya, wilayah buy limitnya. Kalau misalkan marketnya melewati garis eh, channel regresi ini ya, channel ini breakout begitu, saya rasa Ya, batasan stop loss di angka low yang kemarin di 75,80-an. Begitu ya Pak Dwi? iya. Nah, pas stop loss disitulah kita ngambil posisi buy-nya untuk trader yang bersifat konservatif. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang paling menarik. Saya akan cerita sedikit untuk update logam mulia. Harga logam mulia emas yang sudah melewati batas tekanan psikologi harga terendah sejak penurunan di tahun 2012 ya. 2012 ini harga tertinggi di sini, kemudian mengalami penurunan, dan di 2013 market break garis di bawah 1.500. Nah, kondisi penurunan harga spot ini tentu akan menggerus laba para penambang emas yang di tahun-tahun sebelumnya harga sempat di atas mendekati 2.000 ya, atau kurang lebih $64,30 per gram. Situasi ini akan membuat trader dengan mindset yang bullish akan menjadi khawatir akankah level resistensi $1.000 per troy ounce ini bisa dicapai akibat penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat yang mempengaruhi seluruh harga komoditi terus jatuh termasuk harga emas ini. Nah, logika ini sebenarnya tidak bisa diterima jika saja mayoritas tambang emas eh, berada di wilayah Amerika Serikat ya. Maksud saya begini, kalau tambang seluruh dominasi tambang emas itu adanya di Amerika Serikat, bukan di Indonesia, bukan di Brazil, atau bukan di Vietnam, atau bukan di Afrika Selatan, saya rasa mungkin emas nggak akan di bawah 1.000 ya, di bawah 1.200. Nah, sekarang masalahnya situasi ini, dinamika yang menarik terhadap market emas ini yang terjadi yang harus kita terima. Tentu ada satu hal yang menarik di balik ini semua. Yang kedua, poinnya adalah posisi emas di bursa berjangka Amerika Serikat sejak 2012 terbaca mengalami penurunan yang tajam sehingga hingga di medio 2013 ya. Di 2013, di Juni 2013 turunnya sampai di level itu. Terjadi akumulasi posisi buy dan simpati publik juga untuk mengkoleksi emas bergerak
dan mengeret harga emas sampai di angka 1433 ya. Dari level bottom ini ke 1433. Nah, pada Agustus 2013 ada lagi kekhawatiran ketika The Fed akan mengurangi stimulus yang bertahap ya, dan seterusnya ini mengalami penurunan, kemudian tidak jadi naik lagi, ini ada isu lagi tapering turun lagi dan seterusnya sampai kemarin tanggal 30 Oktober 2014 The Fed mengakhiri program stimulusnya ya. Yang menjadi pertanyaan, apakah penguatan dolar ini yang sebenarnya menggerakkan harga emas, atau apakah publik benar-benar tidak memiliki pengaruh dari sentimen pembelian emas fisik secara masif ya. Maksud saya, jika harga ini dipandang rendah, kemudian masyarakat, kemudian publik secara umum membeli emas secara fisik, borong emas, apakah harga itu tidak mendongkrak harga emas di pasar spotnya. Nah, inilah dinamika di dalam sistem finansial modern yang terjadi saat ini. Bagi Anda seorang trader atau investor, ada satu pesan yang ingin saya sampaikan, plan your trade and trade your plan. Mari kita lihat strategi trading plan untuk di emas ya. Ini ada pola kenaikan penambahan posisi buy di bursa berjangka Amerika Serikat, namun harga terus melewati batas support ya. Bisa diperhatikan teman-teman, 1 Januari 2008 saya menarik garis close to close candle 1000.80 sebagai risk level dari 61,8 Fibonacci swing low di 681,40 dolar per troy ounce ke 1980-an saya kira di sini. Kemudian 61,8%-nya adalah 1154,77 atau 1155 dolar per troy ounce. Garis itu sudah dia lewati, ada batasan psikologi level support di 1000.80 dengan total risk level dari 61,8 itu adalah sebesar 154 dan 155 dolar per troy ounce ya. Ya, ini sehingga penempatan buy limit untuk di wilayah zona-zona resiko ini harus menempatkan level stop loss di 1000.80 ya. Sehingga manajemen resiko dan modal ini harus benar-benar disepakati ya, kemudian menjadi acuan kita dalam mengukur tingkat risiko. Demikian barangkali Pak Dwi, morning briefing pagi ini dari Medan bisa disimpulkan. Oke, terima kasih Pak Fauji. Kesimpulan yang bisa didapat untuk hari ini adalah kelanjutan dari pergerakan dolar menghadapi situasi ekonomi yang cukup sebetulnya dalam cukup positif di Amerika Serikat, sehingga juga membawa pengaruh terhadap penurunan di euro maupun di pound sterling. Di samping efek fundamental euro sendiri mendukung untuk penurunan tersebut, dikarenakan petinggi dari ECB Mario Draghi menyatakan akan mengambil tindakan konvensional, dalam arti kata akan mengambil tindakan stimulus atau kebijakan-kebijakan lainnya. Kemudian terlihat di sisi di Jepang, Kuroda menyatakan bahwa akan mengambil juga stimulus tindakan seberapapun yang dibutuhkan, sehingga membawa pengaruh terhadap kemungkinan terus berlanjutnya pelemahan yen ke angka 120. Kemudian dilihat dari minyak, kecenderungan untuk selalu merendahnya harga minyak pada kali ini dapat dimanfaatkan oleh kita dalam pengambilan posisi, kedua posisi, baik sell maupun buy pada technical analysis. Kemudian juga di emas terlihat juga efek psikologis ke 1000 dolar per troy ounce semakin didekati oleh pergerakan harga pada kali ini atau minggu ini, sehingga kesempatan ini juga memberikan kita
untuk mengambil posisi di emas. Saya kira pergerakan dari seluruh komoditi maupun di instrumen investasi di forex minggu ini berfluktuatif cukup tajam, kemudian juga ditambah nanti malam ada data non-farm payroll yang merupakan data-data penting sebagai langkah kebijakan Amerika Serikat yang kemungkinan besar akan diikuti oleh beberapa negara. Terima kasih morning briefing yang telah disampaikan oleh Pak Fauzi Nur dari Monex Investigo Cabang Medan. Seluruh informasi yang ada merupakan informasi yang terbaik yang bisa kami kemukakan untuk kali ini. Namun begitu, sisi money management dalam untuk transaksi di account merupakan sisi utama yang harus tetap diperhatikan. Terima kasih. Morning briefing kali ini kita cukupkan sampai di sini. Selamat bekerja.